warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Memohon kita semua yang ada di lokasi ini mendapatkan juga panggilan ke tanah suci insyaallah. Amin. Salawat dan salam mari pula kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan selalu bersalawat kepada beliau, insyaallah kita akan mendapat syafaatnya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuka wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala aidan walillahi lan-nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, haji adalah rukun Islam yang kelima. Jadi batuanna de na sempurna keislamanna reseng rupa tahun na reko depa na tunaikan reseng haji. Nasa makanya Nabi ta arkanul Islam khamsatun. Rukun Islam itu ada 5. Syahadat an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salata wa ita'iz zakata wa shaumi ramadana wa hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi intinya agar yasen rukun Islam rukunna asala mekengeh. Karena kita ini mengharap keselamatan nanti di negeri akhirat. Ia helino onro sementara mi. Tania berikan kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang sesungguhnya Allah sampaikan wal akhiratu khairu abqa. Negeri akhirat, kampung akhirat, khairu abqa. Jauh lebih baik di sana daripada dunia. Batuanna rilino mak galumopi tau napok diki manre. Madangka mopi tau napok diki meli Fortuner atau Pajero. Ya. Jadi jangan ia merasa mobil baru ya. Di akhirat tanpa usaha langsung saja bilang sama Allah, "Elo kamu pakai apa angka sadia." Itu namanya wal akhiratu khairu abqa. Kalau di dunia ini masih butuh usaha, butuh proses. Itulah perbedaan sekelumit tentang negeri akhirat dengan negeri dunia. Nah, apa maksud dan tujuan kita untuk naik ke tanah suci? Engka hadiah napa sedangi pun Allah Ta'ala nasa Nabi ta al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'u ilal jannah. Ia terusnya haji mabrur, haji na terima pun Allah Ta'ala dek gaga imbalan napa sedangi pun sagarina surga. Jadi inilah yang kita harapkan, bukan main lamata menunggu baru berangkat, antaranya panjang kalau lewat reguler. Elu kira-kira UNH Plus tapi siapkan ratusan juta. Ya kebetulan saya juga adalah pembimbing dan penasihat di satu travel yang mau berangkat tahun depan, mendaftar tahun ini berangkat tahun depan tapi siapkan uangnya 300 juta. Itu dijamin dan saya bertanggung jawab. Ya, kalau reguler ya 20 tahun 30 tahun baru bisa berangkat. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi inilah pentingnya manasik karena ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima dan imbalannya sudah jelas. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum saya masuk pada tahapan-tahapannya, saya sampaikan dulu beberapa hadis yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabiul bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyani al-faqr wan dzunubah kama yanfi al-kiru wal khabas al-hadidi wal zabi wal fidda wa laysa lil hajjatil mabrur sawaba illa al-jannah. Jadi makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ikutkanlah haji dengan umrah. Jadi batonna kemudian reki haji itu umrah dan haji pasti kita lakukan. Ada pelaksananya, umrahnya dulu baru hajinya, itu namanya tamattu. Ya. Ada juga haji baru umrah, itu namanya ifrad.
Kemudian satu kali jalan haji dan umrah itu qiran namanya. Jadi apa manfaatnya? Fa'innahuma majapunnatu haji dan umrah yang pianil fakra, dapat menghilangkan kepakiran, dapat menghapus kepakiran dan dosa. Jadi haji dan umrah yang mabrur itu insya Allah kepakiran dan dosa dapat terhapus pada diri kita. Jadi batona deni monro kasiasi, ya deni monro kasiasi rilino dareko itarime haji dan umrah tanereng ya segenampung Allah Taala. Ya, itulah manfaatnya haji dan umrah kalau mabrur ini di dunia. Nah, nanti di akhirat surga pasti balasannya kan. Jadi haji dan umrah yang mabrur itu, maka Nabi ta innahuma yamfianil faqra wa zunuba. Haji dan umrah itu dapat menghilangkan kepakiran dan dosa. Nah, lalu lanjut daripada itu, bagaimana caranya supaya bisa kita mendapatkan haji mabrur? Nah, tahap pertama yang dari itu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan itu tergantung daripada niat. Jadi pada cengi niata agak kata tamin rita nama rajai. Jadi oding niat orang ilalang hati makada ini mipuang wakatai nini rio ta mipuang sapa. Ya, itu pertama. Yang kedua, maka Nabi SAW, Inna Allah taibun la yuqbalu illa taiba. Majapunna puang Allah Ta'ala mapacing de na tarima kinareko de ni mapacing. Jadi batu anda sebelum kita berangkat bersihkanlah diri kita dari dosa-dosa, keluarga dan seterusnya. Kemudian harta yang kita bawa keluarkan zakatnya. Jadi yang kita store itu otomatis keluarkan zakatnya. Kemudian uang belanja kita juga keluarkan zakatnya. Karena ada beberapa kejadian saya dapat, ya teman-teman itu, ya waktu saya pertama ke Tanah Suci tahun 2008, engkau jamaah saya duit balancana 20 juta lainnya ke Madinah. Kita bayangkan itu, tadi ada cek dia 20 juta tahun 2008 Pak. Bunga agak sendareke masih artinya ya bunga krisis kira-kira korong. Nah, saya bilang coba kita tatanai. Napa semua sekena maka adik. Nah, ini salah satu pelajaran. Jadi itulah bahayanya kalau kita ke Tanah Suci lalu ada sesuatu yang tidak beres, hati-hati. Ya, hati-hati. Jadi itulah sehingga saya katakan pacing aleta poler dosa-dosa, artinya kepada kedua orang tua kalau masih ada, kepada suami, kepada keluarga-keluarga lain. Itulah sehingga tradisi manasik bola mempakai kesempatan reke milok dampeng. Nah, itulah manfaatnya ini manasik bola istilahnya. Ya. Lalu bekal-bekal yang kita bawa, balanca-balanca reke itu juga keluarkan zakatnya. Jadi sederhananya 1 juta keluar 25.000 rupiah. Jadi itulah hitungannya toh 1 juta 25.000 rupiah. Ya. Jadi terserah di mana kita mau sedekahkan zakatnya itu. Paling tepatlah masukkanlah saja di bas. Ya, basnas. Karena sekarang sudah ada basnas. Iya, jadi begitu amami. Ya tani reke iset taruh pakro. Itu tahap kedua. Kemudian setelah itu kita siap-siap karena kita ini haji plus ceritanya harus mantap reke bekal pribadi, betulnya ilmunya tentang haji. Jadi narekomelu nareke saleh bola ya. Apa yang harus kita lakukan? Sholat sunnah safar. Ya, salat sunnah safar. Jadi sampai sunnah safar 2 rakaat. Jadi usali sunnah safar rakaat ini ada Allah Ta'ala. Jadi kita dalam keadaan wudu, kemudian supaya dia nabatal artinya jenet sampai janta, ini juga air wudu perlu dipahami. Jadi latih memang mereka carata malah jenis sempajan supaya biar bersentuhan kulit laki perempuan tidak batal. Jadi maraga carana mapaguran regurta di Mangkoso, usahakan rekeng dipadukan semua cara udunya umpama mazhab. Caranya apa? Sininna reken nakena jenis sempajan serba digosok. Bapa mula reki bisili mata pala dari gosona, makali momoki pala dari gosona, bisa rupa ki ibisili mata pala dari gosona, uluta ibasai manangi set diulu rekeng. Kemudian ajeta igoso mapakai aja ditaruh ke kukarange, digoso mapakai. Jadi semuanya serba digosok.
Nah, kalau semua serba digosok itu berarti semua wajibnya sunnahnya itu sudah terkapar semua. Jadi itu sehingga biar bersentuhan laki perempuan itu tidak batal. Itu istilahnya mengumpulkan 4 mazhab. Ya, coba dibayangkan toh, kota mereka matawapa reke, kasih gese urane makun rekuro. Nah, kayak itulah sehingga ada pendapat begini cara udunya. Karena bukan apanya merepotkan kau sementara katelu nak matawa pada kanan nak matawa tiba-tiba nak gesek urane atau makun rai. Lu kilangi paimong. Ya zaman-zaman lopo. Nah, jadi itu sehingga cara udu dari sekarang praktek kami nih. Terus lagi kalau kita berudu, karena kita perempuan usahakan jangan berudu di tempat terbuka. Siapa ki onrot tertutup. Ya, jadi banyak perempuan salih itu ya di tempat terbuka jadi mega reke urane reke mitai. Ya tidak boleh Bapak Ibu ya. Jadi kita usahakan kalau berudu pamula rekan-rekan pota jangan berudu kalau ada laki-laki yang melihat kita. Cari tempat yang tertutup. Nah sabadena syukur jenda sempajat tu nareko majenneki tak buka uratan naita urane lain bukan muhrim. Ya jadi natameme seta kutum. Jadi dia nulis rekan sempurna sempajangi matu. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam makadai man tawadda fahsanal wudu'a tsumma qama shalat fatamma ruku'ah wa sujuda wa qira'ata fiha qalatis salat hafizakallahu kama hafastani. Ni gini kita mala jenne sempajan na napaka singi cara nama jenne tsumma qama shalat napalukkan atotong sempajanna fatamma ruku'ah napaka singi cara na ruku' wa sujudah sujudnya wa qira'ata fiha baca-baca napaka singi qalatis salat meten sempajange. Agan apa? Hafizakallah kama hafastani. Memuarin na jampangi ki pung Allah Ta'ala pada na tajampangi ka. Nah, pak jampang kami nama lebih iga. Pak jampang na tumatu atau pung Allah Ta'ala? Pung Allah Ta'ala. Nah, jadi kalau kita mau mendapatkan pemeliharaan khusus dari pung Allah Ta'ala, jenis sempajangi pakai singin. Ya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Nah, setelah itu kita sudah selesai salat, kita keluar rumah. Ya, kita keluar rumah. Ibaca nih ke Pak doangnya ke masuk ke pulau ribolai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Ya minimal itu kita baca. Terus lagi nok nereke kok dengenge. Ya. Pertama menginjak ke tanah, kaki kanan, Pak doangan maka sing itu baca ketung innalladzi farada alaikal qur'anu laradduka ila ma'adin. Jadi insyaallah dari kau dibaca ni makalek ni tanah reke, insyaallah selamat ke nanti dalam perjalanan kita gangkal lisu ke pemandri bulatu danganta. Terus lagi kita naik ke mobil, ya. Jadi menurut dekan retoe bismillahirrahmanirrahim wa mursain rabbil ghafurur rahim. Lolo ni toe subhanallazi zakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Mananna ni jamaah maka dari wafal ustaz. Jadi intinya ini kalau dihafal. Jadi kalau mau cukup bismillahirrahmanirrahim cukup sudah itu. Tudang bismillahirrahmanirrahim. Lalu untuk bismillahirrahmanirrahim amam itu. Hanya kalau kita hafal itu cukup ikuni hafal amane redino pawe. Ya. Jadi begitu ya. Terus kita sampai di bandara. Ya kita sampai di bandara naik di pesawat. Jadi ada problem jamaah haji di pesawat agar jambat teme. Jadi bagaimana resepnya supaya di jamban di pesawat gampang, jangan banyak makan. Jadi koilo dia ke lutu pesawat aja nabi gandre, man rasa gitu kalau ke jambang, nah tadi awai pakai tisu mi. Nah itu narko, dia nak biasa tisu kalau lain. Jaga lalu. Jadi teknisnya itu sedikit saja makan. Ya minumnya tidak apa-apa. Ya karena kalau kencing saja tidak ada masalah. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, setelah itu sampailah kita di Jeddah. Jeddah atau Madinah? Langsung. Madinah. Ya, jadi sampai kita di Madinah berarti tamattu ya, tamattu. Jadi setelah kita sampai di Madinah, apa yang dilakukan di Madinah? Yang pertama kita lakukan di Madinah itu hanya sholat arba'in, sholat berjamaah 40. Ya, sholat berjamaah 40. Jadi harus sampai jam berjamaah 40 diusahakan kalau bisa nasabang kalab direnna. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam
siapa yang laksanakan sholat berjamaah 40 waktu di Madinah, maka dia nabita kayaumi waladat ummuhu, pada itu baru-baru jajian polir bawa indukna. Jadi artinya manfaatnya sholat arba'in itu membersihkan dosa seperti waktu lahir dari perut ibu. Itu manfaatnya sholat arba'in. Nah, ada yang bertanya waktu itu, dia bilang, Ustaz, saya tidak cukup arba'inku. Mereka magai haid kah? Tahu salah peduli. Jadi magai hajiku tidak ada hubungannya haji itu. Ya, yang jelasnya niat dia sudah sampai. Jadi aja nih Sarairo. Ya, terus lagi setelah itu apalagi kita lakukan? Hanya kunjungan ziarah-ziarah. Jadi kita ziarah ke Raudah, kita hanya lewat saja di depan kuburan Nabi, kita berikan salam, kita bacakan doa, jalan saja terus. Ya. Lalu apalagi kunjungan ke kuburan Baqi di Uhud. Kemudian pergi ziarah-ziarah di kebun kurma. Yamiro ijama mereka selama ke Madinah. Terus lagi sempajam berjamata aga nasanabita salatu fi masjidi asempajang kicicen ri masjidku ri Madinah abdalun min alfin salati masiwahu masarrumali bimopi daripada sempajangnya sisebu rakaat di kampota. Di sini banyak salah paham lagi. Jadi saya uluruskan memang ni engkau reken agak senda tau pole Makkah haji ni reken makun rai dena sempajang dena berjamaah balas sempajana dena pugau itanai reken ri keluargana maka dia sempajang maka dah mega sempajaku ke Makkah. Nah, itu salah paham ya. Jadi memang nak pedangin Nabi kita maka dah cice ke sempajang dari Makkah 100.000 kali pahalanya bandingannya, tapi tidak menggugurkan sholat 5 waktu. Hanya pahalanya mi kan? Ya, jadi bukan berarti ya pajan sempajang kondisi di Makkah salah. Ya. Jadi ada beberapa saya dapat begitu. Jadi ya tolong jadi sholat sempajang 5 waktu tetap. Hanya pahalanya itu kemuliaannya itu tinggi. Ya jadi begitu ya. Nah setelah itu ya selesailah rangkaian-rangkaian kegiatan di Madinah. Kita siap-siap menuju ke Mekah. Disinilah kita mulai untuk melakukan umrah. Nah, iya, di sini pokok ceritanya kan. Jadi sebelum kita berangkat ke Mekah, jadi mapi paci memang nih di hotel mapi paci memang di hotel jadi malah jenis sempajang. Jadi pakaiannya pakaian ihram memang kan gampang makun raya. Dia nak pada di uraneme. Pokoknya semuanya di dalam lepaskan semua kecuali ya pakaian ihram. Nah, sampai ke di Bir Ali, di situ kalau batal uduk malah ki jenis sempajang jolo, napat tamak ki mas sempajang sunnah, sempajang sunnah apapun. Ya, kalau misalnya narapi waktu telur sempajang lor kiolo. Napat sempajang sunnah lainnya kan. Jadi sudah itu kita duduk baru berniat. Ya, niat ihram umrah. Jadi ada bukunya dibagikan kan? Ya, jadi ada contoh seperti ini. Jadi niat ihram umrah. Jadi nawaitul umrata wa haramtu biha lillahi taala. Ya, jadi kupura di kemania di kemapakro. Kita sudah tidak boleh macam-macam, tidak boleh sembarang ngomong. Pokoknya dibatasi. Ada beberapa larangan. Jadi larangannya itu kalau perempuan ya bersarung tangan. Jadi tidak boleh bersarung tangan kalau kita sudah ihram, ya pakai ihram. Kemudian menutup muka dengan atau pakai cadar atau pakai masker. Itu dilarang ya kalau sudah pakai ihram umrah maki. Ya kemudian pakai sepatu yang ya agaknya pakaian transparansi dengan baju ketat. Itu tidak boleh bagi perempuan. Kemudian larangan bagi laki dan perempuan selama kita ihram umrah, begitu juga ihram haji nanti. Pertama, memakai wangi-wangian. Jadi jaga mereka ialah sempromana pada kita sudah pakai ihram tidak boleh. Kecuali kalau sebelum kita berniat ihram umrah, nah, yero pakaian tak kamu pemelengke di situ wangi-wangian tidak ada masalah. Tapi nareko pura ni mereka maniat ihram umrah napa semprong itu sudah salah. Ya, mila tu bembe itu tambahan bembe. Kemudian yang kedua membunuh binatang
artinya semua binatang-binatang yang ya apakah lalat atau apa tidak boleh kita ganggu. Ya kecuali kalau misalnya ada ular, nah itu membahayai elu kinoko, tidak ada masalah. Tapi kalau selama dia tidak mengganggu, jangan diganggu. Nah, kemudian ini dia perlu maka bernikapan dah. Nasa pura nih. Jadi itulah salah satu larangannya ya. Jadi setelah itu kita sampai di Mekah, ya sampai di Mekah, masuk lagi di Masjidil Haram. Jadi saya contohkan begini ya. Anggaplah ini Hajar Aswad ya, sudutnya nih. Ya, jadi begini. Jadi kita mulai tawaf itu sejajar dengan Hajar Aswad. Jadi caranya mulai Bismillah Allahu Akbar. Ya, jadi kita baca Bismillah Allahu Akbar. Jadi selempir ke Hajar Aswad macam ini. Ya, 7 kali putaran. Jadi kalau misalnya mau lebih praktis lagi, ya tapi itu motoriolom ya, malai kare, gatta reke pitu. Setiap baca reke napalete sikoi. Ya, jadi kan kita kan belum pi nenek-nenek toh, jadi nampar ngama kita tahu ada juga begitu. Praktis tuh mereka. Kemudian lagi yang paling bagus lagi itu, Bu, usahakan kalau kita tawaf bergandengan ki begini sama teman tak. Jangan ki jalan sendiri. Sikalepi ki mapakoy. Minimal 3 orang. Bagus tuh sewai gitu. Ya. Jadi saya rata-rata kan juga begitu, sikatnya mapakoy. Ya. Jadi sambil jalan. Jadi engkau reken ni wareke anu bincang-bincang tuh siaga nih. Jadi begitu. Adapun bacaannya satu putaran pertama, kedua itu tidak ada yang wajib. Ya. Jadi saya gambar putaran pertama ini dibaca, itu memang di buku panduannya, tapi kalau kita tidak hafal tidak ada masalah. Ya agak paduangan Rabbana ati. Jadi manasa betul tahu koi maingan. Ini kosong itu pertama kau pembinaan kosong ini. Ulang. Kemana tahu dulu? Ini namanya pelontaran Jamratul Aqabah. Jadi 7 batu yang dilemparkan di sini. Jadi caranya itu jangan lempar dari jauh. Usahakan masuk saya merapat di tembok. Ya, karena masuk tamu tahu dia nak mundur minta. Ya, jadi insya Allah pada ceng ini tadi mah tu nak kena ki batu nak tahu ya biasa tahu napa bela koron ada empere dia nak letu ke tembok ulun nak itu nak kena malabam apa malabam atau jadi kita rapas saja baru kita baca ya Bismillah Allahu Akbar. Jadi itu maknanya melontar itu bukan itu tembok itu setan ya sifat-sifat setan engkau watak kalewe itu yang dilempar keluar. Karena setan itu tinggal di darah. Jadi makanya Nabi ta inna syaitan yajri ibnu Adam. Sesungguhnya setan itu ada di dalam tubuh anak cucu Adam kama jerdam seperti mengalirnya darah. Ya, jadi kapan itu setan ada dalam darah kita itulah mengganggu terus, selalu ada orang ki gau salah dan seterusnya, bele gosip dan seterusnya. Itu berarti ada setan di dalam darah kita. Ya itulah sehingga mereka itu para setan-setan itu kalau mau pergi melontar itu menjerit nih, maka dia mati nih jah. Nak demperna. Ya, jadi sifat setan karena otak kalian itu diniatkan. Allahu Akbar. Ya misalnya tukang emosi misalnya atau dempernya rong. Ya ciri-ciri mau palas dempernya rong. Ya semua sifat-sifat jair otak kalian itu diniatkan dilempar. Jadi begitu maknanya melontar jamrah. Setelah itu kita tahallul sih. Ya. Jadi tahallulnya ini rangkaiannya haji. Jadi bisa kita gunting di areanya di situ, tapi paling bagus kalau kita perempuan lisu pakai mata. Aman di situ toh, bukan tempat terbuka. Kalau di sana terbuka. Ya. Jadi dia nak pada orang ini, pokoknya kupuran mak dempe, geso ni tu. Ya, masih terlisu masalah. Ya bukan main 2 hari 2 malam tidak pakai celana. Ya roh biasa reke Pak Jito, kadang kau kasih mak gora, kasih tutup pita tuh, biar tengah malam. Jadi ya pura toma reke pita tapi memekuk kan, karena bukan apanya, yang paling tahu nih tato gitu bantu, itu uniknya itu di sana itu. Ya jadi setelah itu hari kedua, ya mulai nih ula usta akabah, tatuju. Aja tuh sereka makada 7 kirikil, cicing dempir mapakro. Ada paham begitu? Jangan. Ya, tapi itu kira-kira mapakronya. Ya, oke. Jadi nih hari ketiga, langsung selesai nih reken. Kuburan reken siap-siap nih kembali.
kan pasti kan nata nemo kira-kira petugas dari kita kada gena nih. Kan ada bimbing nanti. Ya, walaupun misalnya sendiri ke begitu tetap ada yang pandu ki. Ya, jadi hanya pemantapannya toh ya manasik di rumah seperti itu harus ada ilmu ta. Jadi nanti kalau misalnya ada perbedaan dengan apa yang saya sampaikan dengan yang di sana itu bisa kita sharing. Ya, kita bisa sharing pendapat gitu. Ya. Jadi nanti kalau perlu ya bisa juga di SMS saya kenapa ada begini. Ya. Jadi ada di nomor saya sama beliau. Ya. Jadi itu. Setelah itu kita kembali ke Mekah. Apalagi rangkaian kita tawaf ifadah. Ini masih rangkaian haji tawaf ifadah. Ya, belum tawaf ifadah. Ya, tawaf ifadah itu masih rangkaian haji. Jadi kita kembali ke Mekah, irotas jinjingan kita bawa ke hotel, baru kita panggil lagi kelompok kamarta, sekamarta, lokasi tawaf ifadah. Jangan jalan sendiri-sendiri. Pokoknya kelompok terkecil ini sekamarta, kompak terus. Ya, begitu. Kalau misalnya ada berhalangan ya tunggu dulu. Jangan jalan sendiri-sendiri. Ya, jadi begitu ya. Kau kompakan minimal sekamarta. Nah, kita mulai lagi tawaf sejajar lagi Hajar Aswad. Itu tuh mereka kira-kira aja menunggu banyak tahu sah. Pokoknya ya, kau dia panduki kelompok terkecil apa joka. Ya rata-rata pakro. Nah, kecuali kalau misalnya ada yang pandu secara besaran boleh. Tapi kalau seperti itu padatnya tidak bisa mi. Ya masing-masing kelompok kamar saja dipanggil. Ya, jadi mulai lagi. Di sini sejajar dengan Hajar Aswad keliling 7 kali, baru salat sunnah lagi. Sudah itu saya Safa Marwah. Jadi selesai 7 putaran, di situ tidak ada istilahnya tahallul. Ya, ada pun yang mengatakan tahallul kan sebenarnya itu dia nama perlu karena sudah minta tahallul di Mina. Ya, ini kan tawaf ibadah. Tambah agak senda rangkaiannya toh. Karena tawaf ibadah tidak perlu pakai ihram, pakai yang biasa nih. Urane kan. Ya makundekan kembali seperti biasa. Jadi itulah tawaf ibadah. Nah, setelah itu selesailah rangkaian ibadah haji. Jadi sudah tercatat di situ nama haja atau haji. Kemudian apa lagi? Ya, sholat berjamaah lagi itu kita perhatikan mondar-mandir sholat berjamaah sampai menunggu kembali ke tanah air. Nah, sebelum kita kembali ke tanah air, usahakan minimal 1 hari baru sebelum pulang baru pergi tawaf wada. Aja nama si talade tawaf wada. Engkau reken telungeso patangeso napalisu lo matawaf wada. Ustaz pura matawaf wada tapi lo kau berjamaah kalau salah. Iya terus tawaf wada tawaf masima. Jadi kubar reke masima aja dari supaya mong. Maka dia matu tu pernah bola tawang ke iya pura masima pamada ni. Lisu supaya mong. Kan begitu. Jadi minimal 1 hari. Ya, baru luki tawaf wada. Jadi tawaf wadanya itu ya cenderung bawa Baitullah tapi itu tidak melalui sa'i lagi, tidak. Jadi tawaf wada itu tawaf masima hanya keliling saja 7 kali, tidak perlu sa'i sapa dan seterusnya, tidak perlu. Ya, saya rasa sudah selesai rangkaiannya. Jadi terakhir yang paling penting lagi itu adalah jaga kesehatan. Ya, itu yang paling utama itu karena ibadah haji dan umrah itu ibadah fisik. Ya, ibadah fisik. Saya rasa demikianlah barangkali karena waktu membatasi kita. Ya, saya ini mulai beri manasik haji tadi pagi. Jadi sebelum sholat Jumat di daerah Cililang manasik haji jam 9. Jadi saya pulang mandi baca khutbah di Masjid Mangkoso. Jadi jam 1:04 saya tinggalkan Masjid Mangkoso masuk di Baring. Sampai sudah sholat asar lanjut ke sini depan istirahat. Demikian. Ya begitulah khadimul ummah. Demikian mari kita berdoa. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka bi anna asyhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma afina fi abadadina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqr, Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr, la ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah, Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma sur auratina wa amin rawatina
Allahumma fazna min bayni yadayhi wa min khalfi wa yamin wa shimal wa min fawq wa na'udzu bi azamatika an nuqtala min tahti. Allahumma hajjam mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanba maghfura. Allahumma hajjam mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanba maghfura. Allahumma hajjam mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanba maghfura. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.